Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada kalian cara mudah untuk membuat sebuah power supply yang bisa kita kontrol voltase dan current-nya. Dan tidak lupa juga, kira-kira berapa biaya dalam pembuatan sebuah power supply yang serbaguna ini. Tentunya power supply ini sangat berguna kawan, karena power supply ini mempunyai limit current. Artinya arusnya bisa kita atur. Dan ini sangatlah berguna dalam pengisian baterai 18650. Bagi penghobi baterai silakan merapat dekat-dekat. Oke, langsung saja kita ke pokok pembahasan kita. Apa-apa saja bahan-bahan yang harus kita siapkan pada menu kali ini. Yang pertama, kita harus menyiapkan sebuah power supply dengan DC outputnya 12 volt sebesar 10 ampere. Ini saya beli di online shop sebesar dengan harga Rp75.000 ya. Ini adalah power supply jaringan yang katanya outputnya bisa sampai 10 ampere, tapi ini belum saya tes. Ini kalau kalian pintar-pintar nyari di online shop, kalian bisa menemukan harga yang murah lagi dari saya. Kemudian siapkanlah sebuah DC step down. Ini modul DC step down yang bisa kita kontrol voltase dan current-nya ya. Ini bisa kalian temukan di online shop dengan harga Rp48.000. Ini DC step down berfungsi untuk menurunkan tegangan nanti dari 12 volt menjadi 1,2 volt sampai 12 volt. Kira-kira seperti itu. Terus yang terakhir adalah siapkan sebuah voltmeter ampere ya. Ini bisa kalian temukan di online shop dengan harga Rp35.000. Kalau kalian pintar-pintar cari akan mendapatkan harga yang murah pastinya ya. Oke, inilah dia 3 komponen utama dalam pembuatan sebuah power supply yang bisa kita kontrol current dan voltasenya. Sekarang kita lanjut ke tahap instalasi. Untuk input AC 220 voltnya akan masuk ke AC L dan N. Sekarang kita coba berikan kabel saja untuk input tegangan 220 volt pada power supply 10 ampere ini. Itu terdapat tulisan yang jelas ya, antara L dan N ada tulisan AC. Demikianlah power supply ini ya. Power supply jaringan ini kawan. Kalau menurut saya harganya murah. Kemudian kita tes dulu outputnya, kita colok ke listrik langsung. Oke, lampu LED-nya telah menyala. Saya akan cek tegangannya. Oke, ya tegangannya keluar di 12,1 volt. Oke, demikian ya kawanku. Artinya power supply ini bekerja dengan baik. Oke, untuk tahap yang selanjutnya kita akan melihat DC step down ini dulu terlebih dahulu. Ini adalah DC step down yang bisa dikontrol voltase dan current-nya. Kalau kita lihat di bawahnya itu terdapat IC ya. Itu IC LM358 dan di atasnya ada satu buah LED indikator dan 2 buah terinput untuk setelan voltase dan current. Itu nanti bisa di-adjust. Kemudian untuk instalasinya itu terdapat input dan output. Input plus, input min, dan output plus dan output min. Ini sudah sangat jelas ya kawan. Oke, next selanjutnya adalah voltmeter ampere ya, digital. Ini untuk membaca tegangan, output, dan juga membaca arus dari sebuah power supply. Kalau kita lihat dari kabelnya ini, dia mempunyai 5 kabel ya. 3 kabel berwarna kuning, merah, dan hitam, dan satunya lagi 2 kabel, yaitu terdapat kabel merah dan hitam yang besar. Langkah yang pertama, saya akan coba untuk menginstalasi dari DC step down ini untuk tegangan input plusnya. Jadi tegangan input plus itu saya akan kasih kabel warna merah. Jangan lupa dikencangkan bautnya agar dia tidak terlepas. Demikian ya kawan, saya kasih kabel warna merah untuk inputnya. Kemudian untuk input min saya kasih kabel berwarna hitam. Ini agar memudahkan kita tidak terbalik memasukkannya nanti ke V plus dan V min dari power supply. Oke, sekarang kita akan menghubungkan output plus dari power supply menuju input min plus. Kemudian output min dari power supply ini menuju input min dari DC step down. Jangan sampai terbalik pemasangannya ya. Kemudian untuk lebih memudahkan saya menempelkan di atas casing power supply, saya kasih double tip.
karena ini ya prototype kawan. Jadi supaya lebih mudah lah saya agar dia tidak lari kemana-mana. Oke, kira-kira penampakannya seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya kita instalasi voltmeter digital. Oke, langkah pertama saya kasih double tip terlebih dahulu. Ini akan saya posisikan di samping DC step down. Nah, begini kawan. Dia duduk rapi bersama DC step down. Kemudian untuk instalasi kabelnya ini ada 3 kabel warna merah. Itu adalah VCC untuk menghidupkan dari voltmeter digital. Itu akan kita langsungkan ke V-flash dari power supply. Kebetulan V-flash output dari power supply ini dia terdapat 2 output ya. Jadi saya gunakan di sebelahnya saja dari power supply ini. Jadi tegangan untuk menghidupkan voltmeter digital ini saya kasih 12 volt. Terus selanjutnya adalah kabel kuning. Ini berfungsi untuk membaca tegangan, maka dia akan terhubung ke output plus dari DC step down. Dan juga saya akan memberikannya kabel warna merah sebagai output dari power supply ini. Ini outputnya sudah dari DC step down ya, dari plus. Oke, saya kencangkan terlebih dahulu bautnya agar tidak terlepas. Ini kabel kuning dan outputnya itu jadi satu ya, karena kan kabel kuning untuk membaca nilai tegangan yang keluar dari DC step down, sedangkan kabel berwarna hitam itu akan terhubung ke min output dari DC step down ini. Kemudian untuk kabel warna hitam yang besar itu untuk membaca nilai ampere, maka kabel hitam ini akan juga terhubung dari output min dari DC step down. Nah, seperti ini kawan ya. Kita satukan saja kabelnya antara kabel hitam yang kecil dan yang besar. Itu jadi satu di output min dari DC step down. Ini berfungsi untuk membaca nilai ampere. Sedangkan untuk kabel merah itu menjadi output min dari power supply ini. Ya, kita kasih saja dia penjepit buaya dan saya kasih kabel warna hitam. Karena outputnya sudah menjadi min ya, agar kita tidak terkecoh dengan warna kabelnya nanti. Oke, jika sudah selesai kita solder, ya sekarang ini output min dan output plusnya seperti ini. Ya, demikian ya kawanku. Sudah nampak jelas ya antara output plus dan output min dari power supply ini. Demikian ya kawan, jangan sampai terbalik pemasangan dan saat instalasinya. Sekarang saatnya kita tes dari power supply ini apakah sudah bisa mengeluarkan tegangan. Sekarang saya keluarkan dulu multi digital saya dan saya menghubungkannya dari output plus ke plus dari multi digital dan output min. Saya hubungkan ke output min, apakah tegangannya akan keluar. Oke kawanku, tegangannya sudah keluar di 9,7 ya, 9,7 volt. Sekarang coba saya adjust naikkan ke paling atas dengan memutar terinput yang sebelah paling kiri. Ya, mentoknya di 12 volt. Karena memang output dari power supply ini adalah 12 volt ya, 12,1 tadi kita hitung. Sekarang saya coba turunkan kembali tegangannya. Mentoknya di paling berapa? Kalau kita lihat dari data CPW DC step down ini, dia bisa paling bawah itu di tegangan 1,2. Oke, sekarang tetap saya putar ke arah kiri ya, berlawanan arah jarum jam, maka tegangannya paling down atau paling bawah itu adalah 1,2 kawan. Oke. Sekarang akan saya coba untuk mencharger dari baterai 3S saya ini, tapi ini dengan menggunakan BMS dari bekas laptop yang telah kita eksperimenkan kemarin kawan. Ini masih berfungsi dengan baik ya, dan masih saya gunakan. Sekarang saya coba colokkan terlebih dahulu dari power supply ini ke BMS. Oke, tercatat arus yang masuk tuh 1,1 amperan, 1 amperan lah. Oke, sekarang saya putar terinput untuk current-nya. Apakah current-nya akan turun? Turun kawan. Oke, kita bisa perhatikan tinggal di 200-an miliampere. Itu bahkan sampai bisa ke 0,00, hampir 0 ampernya arusnya. Setelah saya lihat ya, jadi DC step down yang saya beli ini kok terbalik ya warna LED-nya. Kalian perhatikan,
Jika saya putar beri dia beban, maka lampu LED yang akan biru. Kalau itu kebalikan dari yang kemarin di step down saya, arti LED-nya terbalik ini. Oke, kita fokus ke arusnya. Saya set saja di arus 1 amperan. Karena baterai ini adalah baterai 3S. Sekarang saya coba untuk mencharger baterai senter ini. Senter kecil ini 3,7. Dan saat proses pengisian baterai ini arusnya tidak boleh besar ya. Dia kalau saya lihat tuh minimal dari 200 sampai 300-an mAh. Biasanya sih begitu saya ngechargernya karena baterainya ini kecil. Oke, kita set dulu power supply ini ke 3,7 volt ya kawan. Jadi baterai yang akan saya charger ini dia mempunyai arus untuk pengisiannya itu sangat kecil, tidak besar ya. Biasanya saya dari 200 sampai 300-an mAh. Kalian lihat, kalau tidak mempunyai limit current, ini dia akan menarik sebesar 1,1 mAh. Ini berbahaya. Akan membunuh baterai kita, sahabat. Oke, demikian ya sahabatku konten kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam rinduku untuk kalian yang bagi penghobi elektronik. Maaf saya tidak bisa untuk membuat konten seperti dahulu untuk tiap hari karena memang pekerjaan saya banyak ya kawan. Salam sehat untuk kalian, saya Yurus Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.